Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ziana Amalia Rizky dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas B jurusan Tadris Bahasa Inggris, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah fikih saya yang berjudul wudhu. Wudhu adalah mensucikan diri dari segala hadas kecil sesuai dengan aturan syariat Islam dengan menggunakan air, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, tata cara berwudu sangat membutuhkan perhatian serius. Sebagai tiang agama, sholat harus dikerjakan dengan baik dan benar. Namun, sebelum melaksanakan sholat, terlebih dahulu harus wudu, karena wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Baiklah, selanjutnya memasuki ke pembahasan. Tata cara wudu menurut 4 mazhab. Adapun syarat wajib wudu sebagaimana berikut. 1. Muslim. 2. Akil atau berakal. 3. Balik. 4. Terhentinya hal-hal yang meniadakan wudu seperti haid dan nifas. 5. Keberadaan air mutlak yang cukup. 6. Mampu menggunakan air. 7. Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudu, khusus bagi wanita yang mendapatkan istihadah dan kasus semisal. 8. Adanya air. 9. Sampainya dakwah Nabi SAW. Sedangkan syarat sahnya wudu sebagaimana berikut. 1. Ratanya air membasahi anggota wudu. 2. Tidak adanya penghalang di kulit. 3. Berhentinya penyebab hadas. 4. Ilmu tentang wudu. 5. Halalnya air. Selanjutnya, wudu Rasulullah SAW menurut mazhab Hanafi. Fardu wudunya yaitu membasuh wajah, membasuh tangan dan juga kedua siku, mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki juga mata kaki. Sedangkan sunnah-sunnah wudu, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun tidur. Membaca tasmiyah di awal wudu, bersiwak, madmadah, istinsyak, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga, takhlil jenggot dan ruas jari, dan membasuh 3 kali. Selanjutnya, wudu Rasulullah SAW menurut mazhab Maliki. Adapun fardu wudu, 1. Niat. 2. Niat saat membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. 4. Mengusap seluruh kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan 6. Faur atau mualah. Sedangkan sunnah-sunnah wudu, 1. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan. 2. Madmadah. 3. Istinsyak. 4. Istinsar, yaitu membuang air yang dimasukkan ke dalam hidung. 5. Mengusap kepala dan membalikkannya dari belakang. 6. Mengusap sisi luar dan dalam telinga. 7. Mengusap telinga dengan air yang baru. Dan 8. Tertib. Selanjutnya, wudu Rasulullah SAW menurut mazhab Syafi'i. Fardu wudunya yaitu yang pertama adalah niat saat membasuh wajah. Kedua, membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan dan juga kedua siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki dan juga mata kaki. 6. Tertib anggota wudu sebagaimana telah disebutkan. Dan sunnah-sunnahnya yaitu tasmiyah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Madmadah, istinsyak, membasuh sisi luar dan dalam telinga dengan air yang baru. Takhlil jenggot yang tebal. Takhlil ruas-ruas jari, tangan, dan kaki. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri, melakukan wudu 3 kali, dan mualah. Selanjutnya yaitu wudu Rasulullah SAW menurut mazhab Hambali. Fardu wudunya yaitu
Membasuh wajah termasuk madmadah dan istinsyak. Membasuh kedua tangan dan juga kedua siku. Mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Membasuh dua kaki dan juga kedua mata kaki. Tertib dan mualah. Sunnah wudhunya yaitu menghadap kiblat, bersiwak, membasuh telapak tangan 3 kali, mendahulukan madmadah dan istinsyak sebelum membasuh wajah, memperbanyak hirupan air dalam madmadah dan istinsyak, kecuali bagi orang yang berpuasa. Jadi yang berpuasa itu tidak boleh istinsyak atau madmadah dalam hirupan air yang banyak. Menekan anggota wudhu yang dibasuh, memperbanyak basuhan di wajah hingga ke sisi luar dan dalam, tahlil jenggot yang tebal, tahlil ruas-ruas jari, membasuh telinga dengan air yang baru, mendahulukan anggota wudhu yang kanan atas yang kiri, melebihkan wilayah basuhan, basuhan kedua dan ketiga, senantiasa berniat hingga wudhu selesai, membaca 2 kalimat syahadat setelah berwudhu dengan menghadapkan wajah ke langit, dan mandiri dalam berwudhu tanpa bantuan orang lain. Jadi berwudhunya itu tidak boleh dengan bantuan orang lain dan harus mandiri. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang wudhu. Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah wudhu. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua kaki." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Di dalam hadis juga disebutkan, tidaklah salat itu diterima apabila tanpa wudhu. Hadis riwayat Muslim. Dan ada hadis lain juga menyebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudhu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, pembelajaran berwudhu yang baik dan benar tentu harus dilakukan oleh setiap kaum muslim. Namun, media pembelajaran tata cara berwudhu saat ini belum dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini. Maka dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat menarik minat orang-orang untuk mempelajari tata cara berwudhu yang baik dan benar. Media pembelajaran tersebut ialah aplikasi tata cara berwudhu dengan menggunakan teknologi augmented reality. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari praktek Rasulullah yang telah saya sampaikan tadi, terdapat beberapa praktek yang disepakati oleh para ulama terkait status hukumnya. Apakah sebagai kewajiban yang menjadi sebab sah atau tidaknya wudhu, maupun sebagai anjuran yang hukumnya sunnah, dan jika ditinggalkan tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Yaitu wudhu yang disepakati wajib adalah, jadi ini syarat yang wajib yang sudah disepakati, yaitu yang pertama membasuh wajah, 2 membasuh tangan hingga siku, 3 mengusap kepala, dan keempat membasuh kaki hingga mata kaki. Sedangkan praktek yang disepakati sunnah adalah 1 bersiwak, 2 tahlil, 3 mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri, 4 3 kali basuhan, 5 berdoa setelah berwudu, 6 sholat sunnah setelah wudu. Terus adapun praktek yang diperselisihkan hukumnya antara wajib dan sunnah adalah 1 niat, 2 tasmiyah atau membaca basmalah, 3 cuci tangan sebelum wudu, 4 madmadah istinsyak dan istinsar, 5 membasuh telinga, 6 menggosok badan, 7 mualah, dan ke-8 tertib. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.